Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan mendasari ibadah kita dengan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang 10. Saya akan baca untuk kita semua. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkannya. Mari sebelum kita renungkan bersama, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau sampai pagi ini kami masih dapat bersama-sama menggumuli kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberikan pencerahan batin kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu ini, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau akan menolong kami untuk mempelajari firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasihi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya memiliki seorang sahabat namanya Stefanus Sulistianto, biasa dipanggil Mas Anto. Mas Anto adalah jemaat GITJ Banyutowo. Mas Anto ini punya adik laki-laki namanya Randy. Dan Bapak Ibu, Mas Randy ini mengalami kebocoran di dalam ginjalnya, sehingga dia harus melakukan transfusi darah. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, Mas Randy atas pertolongan Tuhan sudah 4 tahun lebih melakukan transfusi darah. Dan tahun 2019 ternyata Mas Randy menerima donor ginjal, sehingga dia dapat menjadi lebih baik. Dan orang yang mendonorkan ginjalnya untuk Mas Randy adalah ibu kandungnya sendiri, sehingga ginjal dari ibu Mas Randy diambil, kemudian ditanam di tubuh Mas Randy, dan tahun 2020 ini sudah 1 tahun Mas Randy memakai ginjal ibu tercinta. Bapak Ibu, ibu yang baik adalah ibu yang mau memberikan sesuatu yang baik kepada anaknya. Dan saya sangat terberkati dengan kisah
hidup dari Mas Randy yang terus berjuang dengan kakaknya, Mas Anto, yang terus setia mendampinginya ke rumah sakit untuk melakukan transfusi darah. Bahkan pada akhirnya Mas Randy menerima donor ginjal yang adalah dari ibunya sendiri. Sesuatu yang baik. Saudara yang baik memberikan yang terbaik bagi adiknya. Ibu yang baik, keluarga yang baik akan mensupport yang terbaik untuk anaknya, untuk keluarganya. Ibu yang baik bahkan rela memberikan ginjalnya demi keselamatan anaknya. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang gembala yang baik. Kalau ada gembala yang baik, tentu ada gembala yang tidak baik. Gembala yang baik tentu akan memberikan sesuatu yang baik, bermanfaat untuk domba-dombanya. Tetapi gembala yang tidak baik tentu tidak memberikan dampak atau manfaat yang baik kepada domba-dombanya. Menjadi seorang gembala bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Menjadi gembala, Bapak Ibu, juga mendapatkan stempel atau cap orang yang berdosa. Kenapa? Gembala pada zaman Tuhan Yesus seringkali mencuri domba-dombanya sendiri. Mereka lapor kepada bosnya bahwa dombanya hilang, dimakan oleh binatang buas, padahal itu diambilnya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Sehingga stempel bahwa gembala itu orang yang berdosa itu sudah menjadi sangat buruk sekali. Jadi bukan karena hanya pekerjaannya berat, tetapi karena label yang ada di belakang seorang gembala itu selalu negatif. Nah, Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus kita pagi ini akan belajar tentang gembala yang baik itu. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan menjadi tahu bahwa gembala yang baik adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak ada gembala yang baik selain Dia. Hanya Yesus Kristus Tuhanlah gembala yang baik. Kenapa Tuhan dikatakan gembala yang baik? Karena Tuhan memberikan dampak, memberikan manfaat yang baik untuk domba-dombanya. Siapa dombanya? Saya dan saudara. Saya memahami bahwa gembala yang baik itu memberikan kontribusi, memberikan dampak, memberikan manfaat yang baik kepada domba-dombanya. Apa dampak, apa manfaat, apa kontribusi yang diberikan oleh gembala yang baik kepada domba-dombanya? Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita lihat di ayat yang ke-3. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik adalah gembala yang mau memanggil domba-dombanya. Ibu, Bapak, dan saudara, ketika Tuhan yang memanggil kita, tentu ada sesuatu yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Dan sesuatu itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, tetapi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan tidak dengan tangan hampa. Ketika Tuhan mau memanggil kita menjadi milik kepunyaannya, maka Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang berharga untuk saya dan saudara. Tapi banyak sekali yang sudah dipanggil Tuhan, sudah mengikuti Tuhan, tetapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan sesuatu yang bernilai, meninggalkan sesuatu yang berharga, meninggalkan sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan untuk diri. Gembala yang baik memanggil domba-dombanya sesuai nama mereka masing-masing. Artinya gembala yang baik itu sangat mengenal,
saya dan saudara. Gembala yang baik sangat akrab dengan domba-dombanya, punya hubungan yang indah dengan domba-dombanya, punya interaksi yang luar biasa dekat dengan domba-dombanya. Jadi ketika Allah memanggil kita, Allah pengen dekat dengan kita, Allah pengen terus merasakan kedekatan dengan saya dan saudara sebagai domba-dombanya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Allah saya dan saudara. Dia adalah gembala yang baik. Dialah yang memanggil kita menjadi milik kepunyaannya, dan kita sampai hari ini menjadi milik kepunyaannya, dan kita terus menikmati berkat dan kebaikan Tuhan ketika kita terus mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, gembala yang baik sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Jadi ketika kita saat ini mengikuti panggilan Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, merespon panggilan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Terus ikuti Dia dengan setia. Kita akan mendapatkan sesuatu yang kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu dekat dengan kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia menuntun keluar domba-dombanya. Di ayat yang ketiga, gembala yang baik tidak hanya memanggil domba-dombanya, tetapi apa dikatakan firman Tuhan? Menuntun domba-dombanya. Tuhan sebagai gembala menuntun domba-dombanya. Dia berjalan di depan domba-dombanya, memimpin domba-dombanya, menuntun domba-dombanya. Dan Mazmur mengatakan di Mazmur 23 bahwa Tuhan menuntun kita ke rumput hijau, ke air yang tenang. Saudaraku, rumput yang hijau, air yang tenang, ini bukan masalah jasmani, saudara. Dikatakan bahwa pada akhirnya Ia menyegarkan jiwaku. Daud berbicara tentang rohani, tentang jiwa yang disegarkan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan menuntun kita, maka Tuhan akan membawa kita sampai kepada kesegaran jiwa yang sangat menyegarkan jiwa kita. Bukan masalah jasmani, bukan masalah materi, tapi Tuhan berbicara tentang masalah rohani, yaitu bagaimana ketika Tuhan menuntun kita, itu Tuhan akan membawa kita sampai kepada suatu tempat yang akan membawa kesegaran bagi jiwa kita. Tuhan menuntun kita di dalam kebenaran. Kebenaran inilah yang akan membawa kita sampai kepada sesuatu yang menyegarkan jiwa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup benar sesuai dengan jalan yang diberikan Tuhan, yang ditunjukkan Tuhan kepada saya dan saudara, kita akan mengalami yang namanya kesegaran jiwa. Kita akan mengalami yang namanya kepuasan. Ketika kita sebagai domba-domba Tuhan mau dituntun Tuhan ke jalan kebenarannya, kita akan mengalami yang namanya kesegaran jiwa, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Jadi saudaraku, hanya kebenaran, jalan kebenaran Tuhan yang bisa membawa kita sampai kepada kesegaran jiwa. Jadi mari kita sebagai domba-domba Tuhan, sebagai domba-domba Allah, terus ikuti tuntunan Tuhan, hidup di dalam jalan kebenarannya. Jadilah orang yang benar, jadilah suami yang benar, jadilah anak yang benar, jadilah ibu yang benar, jadilah kakak yang benar, jadilah sahabat yang benar, jadilah imam yang benar, jadilah pekerja yang benar. Dan semua kebenaran itulah yang akan membawa saudara mengalami kesegaran jiwa.
Ketika langkah kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Tuhan tuntunkan, maka kita tidak akan mengalami kesegaran jiwa. Akan tetapi sebaliknya, kita akan mengalami keletihan, kita akan mengalami kelesuan di dalam jiwa kita. Dia adalah gembala yang baik, menuntun di jalannya yang benar, sehingga kita pun akan menjadi benar. Sehingga dengan kebenaran itulah, maka kita akan mengalami kesegaran jiwa. Oleh sebab itu, mari kita terus berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran jalan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman-Nya, supaya kita terus mengalami kesegaran jiwa di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, gembala yang baik adalah gembala yang memberi hidupnya untuk domba-dombanya. Kita lihat di ayat yang ke-10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan selanjutnya, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, gembala yang baik adalah gembala yang memberikan hidupnya supaya domba-dombanya hidup, dan hidup yang dimiliki domba-dombanya itu adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan atau zoe, atau penuh dengan kepuasan jiwa. Jadi saudara, kelimpahan yang dimaksud firman Tuhan ini bukan kelimpahan harta, kelimpahan duit, kelimpahan rojo brono, kelimpahan berkat jasmani mboten, tetapi zoe, hidup yang berkelimpahan ini adalah berbicara tentang kepuasan batin, kepuasan jiwa seseorang. Jadi ini mengandung kekekalan, saudara. Zoe ini bisa kita nikmati saat ini sampai nanti kita hidup di dalam kekekalan. Jadi saudaraku, zoe adalah hidup dalam kemaksimalannya, dalam kepuasannya, di dalam kelimpahannya, luber, hidupnya berkelimpahan dengan kepuasan, kebahagiaan. Jadi dia puas dengan apa yang dimilikinya, puas dengan apa yang menjadi bagiannya, puas dengan apa yang dikerjakannya, bahagia dengan apa yang dikerjakan. Jadi saudaraku, zoe adalah hidup dalam kemaksimalannya, dalam kepuasannya, di dalam kelimpahannya, luber, hidupnya berkelimpahan dengan kepuasan, kebahagiaan. Jadi dia puas dengan apa yang dimilikinya, puas dengan apa yang menjadi bagiannya, puas dengan apa yang dikerjakannya, bahagia dengan apa yang dikerjakan. Jadi zoe ini adalah hidup yang diberikan Tuhan. Ketika hidup kita benar-benar penuh dengan Roh Kudus yang daripada Allah, maka kita akan mengalami zoe ini, kepuasan batin, kepuasan hidup, kepuasan dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita puas dengan istri kita puas dengan suami kita puas dengan anak-anak kita, tidak ada meri dengan orang lain, tidak kemerungsung ketika orang lain begini begitu. Kita puas dengan berkat yang kita terima, tidak angah-angah. Kita puas dengan apa yang kita kerjakan, berbagi hidup, melayani. Zoe ini artinya hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri. Bagaimana hidupnya adalah dibagikan untuk orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Mas Daniel saat ini berbagi hidup di pedalaman, membagikan hidupnya untuk orang lain supaya orang lain memiliki nilai-nilai kekekalan. Inilah zoe, saudaraku, hidup yang mau berbagi bagi orang lain. Jadi saudara, kalau kita kaya tetapi tidak mau berbagi, itu berarti orang miskin. Tapi orang kaya dan mau berbagi, itulah orang kaya. Itulah zoe, hidup yang dialami oleh orang-orang percaya dalam pertobatan. Jadi hidup yang dimaksudkan Tuhan di dalam kelimpahan adalah hidup yang zoe, hidup yang puas, hidup yang bahagia di dalam jiwanya,
dengan apa yang dimilikinya, dengan apa yang dilakukannya. Saudara dikasihi Tuhan, jadi gembala yang baik adalah gembala yang memanggil kita menjadi dekat dengan Tuhan, menjadi milik Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil kita, pasti Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang sangat berharga untuk saya dan saudara. Pak Jokowi saja memanggil pasti disediakan sepeda. Yang kedua, saudara ini kasih Tuhan, gembala yang baik adalah gembala yang menuntun domba-dombanya, memimpin domba-dombanya menuju ke jalan kebenaran yang akan membawa domba-dombanya mengalami kepuasan jiwa. Yang terakhir, saudara, gembala yang baik adalah gembala yang memberikan hidupnya untuk domba-dombanya supaya domba-dombanya memperoleh hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan atau zoe. Jadi kelimpahan ini bukan kelimpahan berkat, kelimpahan harta, tetapi kelimpahan kepuasan, kebahagiaan secara batin, secara rohani, secara jiwa. Orang itu akan puas, orang itu akan bahagia dengan apa yang menjadi bagiannya, puas dengan apa yang dimilikinya, puas dengan apa yang dikerjakannya. Hidupnya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi hidupnya berpikir untuk kepentingan orang lain, berbagi untuk orang lain, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, gembala kita adalah gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menuntun saya, saudara, Allah yang telah memanggil saya dan saudara, Allah yang menuntun kita, dan Allah yang telah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara, supaya kita memiliki hidup yang berkelimpahan atau zoe. Jadi saudara, ketika Tuhan datang memberikan hidup yang berkelimpahan kepada saudara dan saya atau zoe, sudahkah kita memiliki hidup yang zoe itu? Hidup yang maksimal, puas di dalam jiwa kita. Hidup yang mau mensyukuri apa yang kita miliki. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.